Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Anastasia Rubirania, mahasiswi Universitas Iber-Asia, program S1 PJJ Akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis sebagai ujian akhir semester, yaitu fungsi nonlinier. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah fungsi matematika di mana perubahan pada variabel bebas atau independen tidak menghasilkan perubahan konstan pada variabel terikat atau dependen. Fungsi ini seringkali membentuk kurva pada grafik. Bentuk persamaan fungsi nonlinier merupakan fungsi dengan pangkat lebih dari satu untuk variabel bebas atau x, seperti fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Beberapa jenis fungsi nonlinier yang umum digunakan dalam ekonomi dan bisnis, antara lain, yang pertama adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah 2. Fungsi kuadrat digunakan untuk menganalisis biaya total yang berbentuk U. Untuk rumus sederhana dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien dengan syarat A tidak sama dengan 0, dan C adalah konstanta. Grafik dari fungsi kuadrat ini berbentuk parabola, bisa berbentuk terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Bisa dilihat seperti contoh yang ada di sini. Apabila A lebih besar daripada 0, parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan apabila A lebih kecil dari 0, parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya ada fungsi Rubik. Fungsi kubik atau fungsi yang variabel x-nya pangkat 3 adalah suatu fungsi yang memiliki rumus fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d, dengan syarat a tidak bernilai 0. Turunan dari suatu fungsi kubik adalah suatu fungsi kuadrat. Integral dari suatu fungsi kubik adalah fungsi pangkat 4 atau kuadrik. Kurva dari fungsi kubik memiliki dua lengkung, yaitu lengkung ke atas dan lengkung ke bawah, seperti grafik yang ada di sini. Ada 6 kemungkinan bentuk parabola dari grafik fungsi nonlinier. Yang pertama, jika A lebih kecil daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Contohnya adalah grafik yang ada di kiri atas. Grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Selanjutnya, jika A lebih besar daripada 0 dan D sama dengan 0, seperti grafik yang ada di sini, maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung satu titik. Seperti ini. Sedangkan jika A lebih besar dari 0 dan D lebih kecil dari 0,
maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Seperti grafik yang ada di sini. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Contohnya adalah seperti grafik yang ada di sini. Dia memotong dua titik pada sumbu X. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di satu titik. Contohnya seperti grafik yang ada di sini. Dia hanya menyinggung satu titik di sumbu X. Dan yang terakhir, jika A lebih kecil daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Contohnya adalah grafik yang ada di sini. Selanjutnya ada persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C termasuk elemen dari bilangan real yang tidak sama dengan 0. Setiap pengganti X yang memenuhi persamaan di atas dinamakan penyelesaian atau akar persamaan tersebut. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dapat digunakan dua metode, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC. Persamaan kuadrat eh, dengan metode pemfaktoran, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 itu akan diubah menjadi bentuk X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Sehingga X1 dan X2-nya ini adalah akar-akarnya. Nah, untuk memakai rumus ABC, di sini ada rumus X sama dengan em, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Apabila AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2, maka sifat-sifat persamaan kuadratnya dapat dirumuskan menjadi X1 plus X2 sama dengan min BA per A, dan yang satu lagi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk menggunakan rumus ABC ini, kita tinggal memasukkan nilai-nilai dari A, B, dan C ke dalam rumus yang ada di sini. Selanjutnya adalah cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada dua cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama dengan cara sederhana atau curve tracing process, dan yang kedua adalah dengan cara sistematis atau menggunakan ciri-ciri yang penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan cara sederhana atau curve tracing process. Untuk menggunakan ini, kita membutuhkan tabel X dan tabel Y, di mana ditentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X akan diperoleh Y. Contohnya di sini ada persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurang 5X ditambah 6. Untuk menghitung dengan cara ini, pertama-tama kita akan membuat suatu tabel dengan variabel X dan Y. Kita akan menentukan nilai kita akan menentukan nilai X mulai dari min 1 sampai dengan 6. Untuk angka X-nya, kita bisa memilih angka bebas, tapi alangkah lebih baiknya memilih angka yang kecil agar mempermudah kita dalam menghitung. Di sini saya pilih X-nya mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mengisi kolom Y, kita tinggal memasukkan angka-angka pada kolom X ke dalam rumus. Contohnya, rumus yang ada adalah Y sama dengan
X kuadrat min 5X plus 6. Nah, di sini kan ada, pada tabel ada rumus X-nya adalah 1. Nah, apabila X sama dengan 1 ini dimasukkan ke dalam rumus, maka Y sama dengan 1 kuadrat min 5 dikali 1 plus 6, di mana hasilnya Y adalah 2. Setelah memasukkan semua nilai X ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan beberapa nilai Y juga. Lalu kemudian kita tinggal memplotkan masing-masing pasangan titik tersebut ke dalam diagram. Lalu kita akan menarik garis dan akan didapatkan kurva. Cara kedua adalah dengan cara matematis atau menggunakan ciri-ciri yang penting. Dengan menggambarkan ciri-ciri penting dari fungsi kuadrat, diantaranya ada 4 tahap, yaitu membuat titik potong fungsi dengan sumbu Y. Pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan D, sehingga dapat didapatkan titik yang pertama, X-nya 0 dan Y-nya adalah kita anggap D. Kita mendapatkan satu titik yaitu A 0, D. Lalu setelah mendapatkan titik potong fungsi sumbu Y, kita mencari titik potong fungsi sumbu X. Nah, pada Y-nya sekarang sama dengan 0. Dan kita harus mencari nilai diskriminan atau D terlebih dahulu. Nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal memotong atau menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Contohnya di sini, jika nilai D adalah negatif, yang pertama, maka tidak terdapat titik potong pada sumbu X. Atau jika nilai D adalah positif, maka terdapat dua titik potong pada sumbu X. Yang ketiga, jika D adalah 0, maka terdapat satu titik potong dengan sumbu X, di mana bentuk eh, pem- di mana bentuk titik potong atau bentuk kurva itu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah mencari titik puncak. Titik puncak adalah titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat berbalik kembali ke arah semula. Untuk mencari titik puncak, kita dapat menggunakan rumus X, Y sama dengan min B per 2A dan min B kuadrat min 4AC per 4A. Setelah mendapatkan titik puncak, langkah selanjutnya dan yang terakhir adalah sumbu simetri, mencari sumbu simetri. Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi atau membelah dua grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk mencari sumbu simetri, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan min B per 2. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.